وشفينا ومولانا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. اللهم اللهم صل صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian saya berbahagia, kita bersyukur bersua kembali untuk belajar tentang rahasia-rahasia salat ataukah salat bagi ahli ma'rifat. Kita ulangi kembali, yang disebut dengan ma'rifat itu adalah yang mengenal Allah dengan benar. Kita kan mengenal Allah juga, tetapi sederhana, yaitu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu hanya sebetulnya menghafal. Kita hafal bahwa namanya Tuhan itu pengasih, penyayang. Dan disebut ma'rifat di sini adalah mengenal Allah dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud dengan pengasih, apa yang dimaksud dengan Tuhan itu ada, apa yang dimaksud dengan ada, apa yang dimaksud dengan Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir, apa yang dimaksud Tuhan itu adalah qadim, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, ma'rifat kepada Allah itu adalah sampai pada tingkat setelah mengetahuinya secara ilmu, kemudian mereka merasakannya. Jadi namanya zauq, merasakan kehadiran Tuhan pada jiwanya, zauq namanya. Dan itu peristiwa zauq hanya akan terjadi apabila sudah terlewati jenjang-jenjang yang kita bahas sebelumnya, yang namanya misalnya mukasyafah, kemudian musyahadah, baru kemudian zauq. Mukasyafah sendiri tidak langsung ke sana, dimulai daripada di awal sekali ada namanya riyadhah, latihan-latihan, ada muraqabah, ada muhasabah, dan sebagainya. Nah, jadi jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang salat ahli ma'rifat yang kita ambil dari bukunya Imam Khomeini. Imam Khomeini seorang ulama besar yang bukan hanya ahli dalam bidang agama, dia adalah ulama fikih, ulama usul fikih, dia adalah rujukan bagi banyak ulama, bukan hanya rujukan bagi umat, tapi ulama sesamanya ulama merujuk kepada beliau. Dan kemudian juga menjadi ikon abad ke-20 karena menjadi sebab runtuhnya kerajaan Persia yang telah berusia 2.500 tahun. Jadi Persia yang berusia 2.500 tahun runtuh, lalu kemudian hilanglah yang disebut dengan kerajaan Persia, yang rajanya disebut dengan Syah. Ya. Lalu kemudian diganti dengan apa yang disebut sekarang dengan Republik Islam Iran. Jadi kerajaan Persia lama sudah tidak ada. Jadi pemimpin tertingginya sekarang sudah bukan lagi turun-temurun seperti dulu, raja-raja monarki. Nah, jadi artinya apa? Beliau bukan hanya sekedar ahli dalam agama, ahli dalam spiritual berdoa, tetapi juga amalannya luar biasa, yaitu amalannya bukan hanya baik kepada sesama, tetapi juga kemudian menjadi asbab runtuhnya sebuah kerajaan yang berusia 2.500 tahun. Bukan hanya itu, tapi juga menjadi asbab hilangnya, terpotongnya tangan pengaruh Amerika dan Eropa Barat di Iran, yang tadinya di sana benar-benar dikuasai oleh Israel, dikuasai oleh Amerika, Inggris terutama, bertiga ini. Itu didukung oleh Perancis, Jerman, dan sebagainya. Tapi dengan munculnya Republik Islam Iran, maka kemudian dipotong semua tangannya. Tadinya mereka mengeksploitasi Iran, minyaknya dibawa oleh mereka, mata-matanya namanya Safak, dia dilatih oleh Mossad Israel, CIA Amerika, MI6 atau M16, ya Inggris dan sebagainya. Tetapi setelah kejadian itu hilang, dan itu sebabnya mereka marah luar biasa dan memboikot, mengembargo negara ini sampai sekarang. Jemaah sekalian berbahagia, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita. Jadi ini adalah pembahasan kita malam ini. Terakhir kemarin tanggal 26 Oktober. Jadi ini adalah hadis-hadis ya. Jadi judulnya di atas ini hadis-hadis. Ini hadis tentang menghadirkan kalbu. Ya, ini di atas hadis-hadis tentang menghadirkan kalbu. Ya.
Jadi ini ada beberapa hadis, kita kemarin sudah sampai di hadis yang ke-6 dan 7. Kita review dari nomor 7 ya. Diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihissalam bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, apabila seorang hamba mukmin melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya, atau di hadis lain dikatakan akan menyambutnya sampai sholatnya selesai. Jadi selama dia sholat, Tuhan memandangnya atau menyambutnya sampai dia selesai sholat. Ia akan diliputi rahmatnya, mulai dari bagian atas kepalanya hingga ke ufuk langit. Ufuk langit yang ketujuh maksudnya. Para malaikat akan berkeliling di sekitarnya hingga ke ufuk langit, dan Allah akan mengutus malaikat akan berdiri di sekitar kepalanya sambil berkata, wahai fulan, sebut namanya, Abdullah atau Muhammad bin Abdullah misalnya, wahai fulan, andaikan engkau tahu siapa yang memandangmu dan kepada siapa engkau tengah bermunajat, pastilah kamu tak akan berpaling dan pergi dari tempatmu ini untuk selama-lamanya. Ya. Jadi seandainya kamu tahu, ya. Jadi ini penekanannya pada kata-kata ini, ya. Wahai fulan, seandainya kau tahu, dan seterusnya, ya. Kepada siapa kamu menghadap dan bermunajat, pastilah kamu tidak akan mau pergi dari tempatmu sekarang ini selama-lamanya. Ya. Ini kata kuncinya di sini. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Ini adalah mirip dengan hadis qudsi yang mengatakan man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Itu adalah hadis qudsi yang mengatakan bahwa seandainya suatu kaum berkumpul atau tiadalah berkumpul satu kaum, satu kelompok di suatu rumah, maka rumah itu disebut dengan buyutillah, rumah-rumah Allah. Jadi karena kita sekarang online, maka rumah-rumah kita masing-masing, tempat kita duduk ini, membaca atau mengikuti majelis ini, oleh Allah SWT dihitung sebagai mim buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan di sana? Yatluna kitab Allah, menelaah kitab Allah, mempelajarinya. Wa yatadarasuna bainahum, dan mengajarkan di antara mereka. Illa kecuali. Jadi tiadalah berkumpul kecuali Allah akan memberikan 4 hal. 1, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan, nazalat itu menurunkan kepada sakinah, ketenangan jiwa. Ya. Ketenangan jiwa itu terjadi karena tadi merasa dipandang oleh Allah. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Gasyia itu menutup, meliputi. Misalnya ini diliputi rahmat. Ia akan diliputi rahmat. Ghasyiyatuhumur rahmah itu gasyia. Ingat al-gasyia. Meliputi. Ingat juga walaili iza yaghsha. Dan apabila malam telah menutupi. Jadi diliputi. Ya, dikerumuni, diselimuti oleh rahmatnya. Baru kemudian wa khaffat alaihimul malaikah. Baru kemudian malaikat akan berkeliling di sekitar. Di situ dikatakan wa khaffat alaihimul malaikah. Malaikat akan berkumpul, bersaf-saf sampai kepada arasy Allah SWT. Di sini sebut sampai ke ufuk langit yang ketujuh. Ya. Kemudian wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah selalu menyebut-nyebut namanya. Seperti di sini wahai fulan bin fulan. Jadi wahai fulan bin fulan, jadi sebutkan namanya satu persatu. Ya. Andai engkau tahu siapa yang memandangmu dan kepada siapa engkau tengah bermunajat, maka pastilah kamu tidak akan berpaling sedikit pun dan tidak akan mau pergi meninggalkan tempat ini selama-lamanya. Nah, itu dia. Kalau salat kita lakukan dengan khusyuk. Nah, sekarang yang ke-8. Imam Ja'far Shadiq berkata, alaihissalam berkata, tiada berhimpun rasa cinta dan cemas. Rasa cinta itu artinya rasa semacam rahbah, bersemangat, itu rahbah.
Kemudian rahbah, cemas. Biasanya kalau diberikan motivasi orang dalam bahasa Arab itu dengan tarhib wa tarhib. Tarhib wa tarhib. Ya, dari kata rahbah, ragbah. Rahbatan wa rahbatan. Jadi tiadalah berhimpun rasa cinta dan cemas, rahbah dan wahbah, ragbah dan rahbah. Ya. Ini di dalam Al-Quran ini ada nih kalau tidak salah. Coba kita cari dulu. Ya, ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran biasa kita baca itu. Ya, cuma tempatnya persisnya kita tidak hafal. Ya. Tadi rahbatan. Ya. Rahbah. Jadi ada ya rahbah. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Surat Anbiya, jadi bukan rahbah tulisannya ragaban warahaban ini. Surah Anbiya surat 21 ayat 90. Coba kita lihat di sini. Surat 21 ayat 90. Ayatnya tadi ya 90. Ya. Nah, kita lihat fastajabna lahu. Ya. Lalu kami memperkenankan baginya doanya. Jadi kita lihat dulu ya nomor 90, nomor 89-nya ini. Wa Zakaria, jadi bicara tentang Nabi Zakaria ternyata. Wa Zakarian idnada rabbahu. Ingatlah Nabi Zakaria ketika dia bermunajat, berdoa rabbahu kepada Tuhannya dengan kata-kata Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni fardan. Janganlah kau biarkan aku sendirian. Ya, jangan kau biarkan aku fardan sendiri, maksudnya tidak punya keturunan. Wa anta khairul warithin. Sementara engkau lah Tuhan sebaik-baik pemberi warisan, pewaris. Waris ini tuh pewaris sebetulnya. Kamulah sebaik-baik pemberi sebaik-baiknya pemberi warisan. Pemberi ahli waris ya. Anta khairul warithin. Kaulah sebaik-baik pemberi waris atau ahli waris ya. Karena ini Nabi Zakaria minta. Ini doanya di tempat lain disebutkan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a gitu di surat Ali Imran. Nah, jadi ini adalah doanya. Baru kemudian apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Lalu kami mengijabah doanya. Ingat kita tadi bicara tentang doa ini Nabi Zakaria ini melakukan semuanya. Nabi Zakaria itu melakukan semuanya. Artinya dia punya istri, kamu gitu. Dia melakukan berbagai macam hal supaya bisa punya keturunan. Baru berdoa. Tentu tidak bisa dikasih keturunan kalau tidak punya istri dulu. Harus punya istri. Nah, itu artinya kita sampaikan tadi usaha dulu. Jadi tidak bisa kita menggantungkan hanya pada doa. Harus ada usaha. Jadi usahanya. Fastajabna lahu. Kami kemudian mengijabah baginya. Menerima doanya maksudnya. Wa wahabna, dan kami karuniakan lahu kepadanya Yahya, yaitu Nabi Yahya. Bagaimana caranya supaya Nabi Yahya ini melahirkan? Waslahna lahu zaujahu. Nah, perhatikan ini. Waslahna lahu zaujahu artinya istrinya yang tadinya mandul disuburkan oleh Allah. Aslahna di sini disuburkan, istrinya disuburkan oleh Allah. Jadi hukum sebab akibatnya dipenuhi dulu. Ini Tuhan yang bilang. Tidak simsalabim, ini aslahna lahu zaujahu. Kami perbaiki, kami suburkanlah, kalau bahasa biologis ya suburkan. Kami menjadikan dia subur. Ya. Tiba-tiba menjadi subur istrinya. Ya. Ikhwan di Malaysia dan Singapura mudah-mudahan bisa ngerti ya disuburkan. Artinya orang yang bisa beranak, melahirkan. Jadi subur itu artinya bisa punya anak. Waslahna lahu zaujahu. Kami suburkan istrinya. Jadi artinya apa? Sebab akibatnya dipenuhi dulu. Innahum, sungguhnya mereka itu, ya, mereka artinya siapa? Nabi Zakaria dengan keluarganya, dengan istrinya, kanu adalah yusari'una, adalah orang-orang yang bersegera fil khairat, kepada kebaikan. Jadi tidak menunda-nunda. Wa yada'unana, dan selalu berdoa kepada kami nih. Ragaban wa rahaban. Ini perhatikan, ragaban
warahaban. Sama tadi di sini, yang mana tadi. Jadi rahba warahba. Tadi ragaban warahaban. Jadi ini sama tadi. Jadi ini ada di dalam Al-Quran ya. Ya, ini tadi adalah surat 21:90. Jadi Bapak kalau ingin melihat ini. Artinya ini syarat berdoa. Jadi kalau kita berdoa harus rahba dan rahbah. Ya, seperti ini. Harus ragaban atau ragab dan rahab. Ya. Ragaban, ragaba, warahaba. Ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini kalau Kementerian Agama Indonesia memberikan terjemahan pengharapan, rahaban. Warahaban tapi sekaligus penuh rasa takut. Karena rahaban itu artinya secara bahasa itu teroris itu juga adalah menggunakan kata rahaba juga. Ya. Jadi rahaba itu takut seperti mana takutnya kita kepada tindakan teroris. Itu rahaban. Jadi penuh rasa pengharapan tapi sekaligus takut. Apa pengharapannya? Ya Allah SWT menjadikan ini sebagai wasilah bagi kita untuk dekat kepadanya. Apa rasa takutnya? Khawatir siapa tahu karena di dalam Al-Quran dikatakan anak dan istrimu itu adalah musuh bagi kamu. Itu rahaban. Ya, ragaban wa rahaban. Jadi sudah jelas. Jadi salah satu syarat berdoa ragaban wa rahaban. Di tempat lain adalah tadarruan wa khufiyatan atau wa khifatan. Kita pernah bahas juga. Nah, kalau di sini ya da'unana ragaban wa rahaban, berdoa kepada kami dalam keadaan ragaba wa rahaba. Penuh dengan pengharapan, pengen sekali dijabah doanya, tapi juga rasa takut ada pada dirinya. Wa kanu lana khashi'in, karena mereka itulah orang-orang yang selalu khusyuk, khashi'in, selalu tertunduk hatinya kepada kami. Jadi inilah syaratnya doanya tadi. Jadi kita lihat urutan doanya adalah diperbaiki dulu istrinya. Nabi Zakaria juga berusaha semaksimal mungkin memenuhi syarat-syaratnya. Tuhan pun juga memberikan syaratnya, baru kemudian doanya diijabah tadi. Baru muncullah fastajabna tadi. Ya. Jadi saya kira kita balik lagi ke sini. Jadi ini ada di Quran tadi. Tiada berhimpun rasa cinta dan cemas, rahba dan rahba dalam suatu kalbu, melainkan diwajibkan atasnya surga. Jadi kalau berkumpul kalau berkumpul tadi ini, ya menjadi satu dalam kalbu kita, itu kata hadis dari Imam Ja'far tadi, ya surga baginya. Kalau berkumpulin rahban warahaban. Di tempat lain dikatakan raja dan dan khauf. Ya, raja itu harapan, khauf mirip dengan ini. Raja juga ini adalah khauf. Jadi raja itu adalah harapan, keinginan, kemudian khauf, takut juga, ini mirip. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jadi tiadalah berhimpun rasa cinta dan cemas, rahba dan rahba dalam suatu kalbu, melainkan diwajibkan atasnya surga. Melainkan ya diberikan atasnya surga. Apabila kalian salat atau kamu salat, maka arahkan kalbumu untuk menghadap kepada Allah. Jadi ya kalbu kita menghadap kepada Allah. Itu kan makanya kalau kita sebelum salat atau takbir, atau setelah takbir kalau versi Ahlussunnah Sunni, kalau versi Sunni setelah takbiratul ihram baca wajahiyya lilladzi fataras samawati wal arda. Di kata-kata wajah itu menghadapkan, harus menghadap, kalbu kita harus menghadap. Jadi pada saat kita mengatakan wajah itu sebetulnya kita sedang men-setting kita punya hati agar hati kita itu benar-benar menghadap ke sana. Ya. Jadi dihadapkan ke sana. Kayak kalau kita pakai mobil listrik ya, kereta listrik, dan menggunakan sistem ADAS, itu adalah sistem ADAS. Apa itu? Sistem driving apa semacam itulah. Itu automatically driving assistant ya, ada di situ. Sistem ya, ADAS-nya itu. ADAS automatic driving sistem membantu menyetir, mengemudi atau memandu secara otomatis ya gitu. Itu ada tuh namanya. Kalau di EV itu ada namanya ADAS, sistemnya ADAS. Nah,
kereta atau mobil itu yang EV itu tadi, dia berjalan secara otomatis, tetapi itu harus disetting dari awal sehingga dia bisa nanti belok kalau saatnya belok sesuai dengan Google Map-nya atau sesuai dengan map-nya, petanya, ya gitu. Nah begitu ya hati kita. Jadi kalau kita mau sholat harus disetting, ya disetting. Kemana arahnya? Seperti tadi mobil, kemana arahnya? Tujuannya kemana? Nah nanti sampai di tujuannya itu mobil berhenti. Nah begitu ya hati kita harusnya disetting. Itulah sebabnya dibaca wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan biasanya kalau di Sunni bahkan sebelum takbir baca lagi ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi. Saya di sini mau salat berdiri, kamulah yang kutuju. Maksud yang kumaksud. Anta maksudi. Kamulah yang kutuju, yang kufokus. Kamulah yang ku sasar. Ya. Kemudian waridhoka matlubi. Ridhomu lah yang kucari, bukan ridhoku, bukan ridho orang lain. Bukan pujian orang lain, tapi ridho mulai ya Tuhan. Aku cari ridhoka matlubi. Fatini mahabbataka, maka ya Allah melalui salatku ini, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Ya, begitu. Kalau di versi Ahlul Bait, sebelum salat membacanya tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau mau membaca. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Nah, itu apa itu dalam rangka men-setting hati kita supaya benar-benar dimaksudkan agar kalbu itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seorang yang menghadap Allah dengan kalbunya hadir. Maksudnya menghadirkan, kalbunya hadir maksudnya dalam salat ataupun doanya, melainkan Allah akan menghadapkan kepadanya kalbu orang-orang mukmin dan dia akan mengaruniakan kepadanya sorga bersama-sama cinta kasih orang mukmin. Jadi dia akan dikumpulkan bersama orang mukmin, mendapatkan cinta kasih. Dan siapa orang mukmin yang dimaksud? Itu yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah, innama waliyukumullah wa rasuluhu wal mu'minun alladzina. Jadi wal mu'minun alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un. Itu surat Al-Maidah 55. Jadi dihadapkan karena di dalam Al-Qur'an itu kita dilihat oleh orang mukmin. Ini ada orang mukmin ini. Ini kita bisa baca di surat apa nih? Surat At-Taubah ya. Surat ke-9. Ya. Ayatnya 104. Ya. 104, mana lagi ya? 105. Nah, 105 ya, ini dia. Waqul, dan katakanlah Muhammad kepada orang beriman, i'malu, beramallah, fasayarallah, karena secara Allah akan melihat. Ya. Saatnya di sini akan, saufa, Allah akan melihat amalakum, amal kalian. Jadi beramallah, Allah pasti melihat amal kalian. Siapa yang melihatnya? Allah. Siapa lagi? Wa rasuluh. Siapa lagi? Wal mu'minun. Ini 3 nih. Jadi beramallah, karena niscaya Allah akan melihat kepada amal kalian. Siapa lagi selain Allah? Rasulnya juga. Siapa lagi? Wal mu'minun. Ya. Jadi ada 3 di sini. Allah, Rasulullah, dan orang mukmin. Ya, ini sebutkan di sini jelas. Dari sini masukkan ini. Hadis Imam Ja'far ini. Ya. Karena tiadalah seorang yang menghadap Allah dengan kalbunya atau menghadirkan kalbunya dalam salat ataupun doanya, melainkan Allah akan menghadapkan kepadanya kalbu orang-orang mukmin tadi. Dan Allah akan mengaruniakan, memberikan karunia kepadanya dalam bentuk surga bersama-sama dengan cinta kasih dari orang-orang mukmin tadi. Yang disebutkan tadi di sini nih, orang mukmin di sini nih. Ya.
Jadi kita sudah tahu siapa orang mukmin yang dimaksud. Ya, inilah dia. Jadi orang mukminin yang dimaksud. Ya. Kita balik lagi ke sini ya. Sekarang hadis nomor 9 ya. Imam Bakir dan Imam Shadiq berkata. Jadi kalau yang tidak terbiasa, Imam Bakir ini bapaknya, ayahnya, Imam Shadiq ini adalah anaknya, putranya. Jadi nama jelasnya ini adalah Imam Muhammad Al-Baqir. Ini adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Ya. Imam Ja'far As-Shadiq ini disebut dengan Abu Abdullah yang kedua. Ya, yang kedua. Kalau kita panggil juga, ya Abu Abdullah juga. Jadi kemudian berkata, ya, sesungguhnya bagian dari sholatmu adalah apa yang kau hadapkan. Jadi sesungguhnya bagian, maksudnya yang kita dapat. Bagian yang kita dapat dari sholat kita adalah apa yang kita hadapkan dari kalbu kita di dalamnya. Jadi kalau hati kita, kalbu kita sedang lalai atau tidak hadir bersama dengan sholat kita, ya tidak dapat apa-apa. Jadi apa yang kita dapat dari sholat kita tergantung daripada hadirnya kalbu kita pada saat kita sholat. Nah, jadi sesungguhnya bagian dari sholatmu adalah apa yang kau hadapkan dari kalbumu di dalamnya. Apabila kau lalai dalam seluruh sholatmu atau lalai pada adab-adabnya, maka ia akan dilipat lalu dipukulkan pada wajah pemiliknya. Ini kan mengerikan. Jadi kita ulangi lagi. Sesungguhnya bagian dari salatmu, maksudnya yang kita dapat nilainya dari salat adalah apa yang kamu hadapkan dari kalbumu di dalam salat itu di dalamnya. Apabila kamu lalai dalam seluruh salatmu, ingat seluruh salatmu, apabila kamu lalai gaflah dalam seluruh salatmu, atau lalai gaflah pada adab-adabnya, maka ia akan dilipat. Ia disebutkan salat, maka salatmu itu akan dilipat lalu dipukulkan pada wajah pemiliknya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya. Inilah. Makanya dan ini sejalan dengan surat Al-Maun, fawailun lil musallin. Ada orang salat tapi dapat neraka jahanam. Wail itu kecelakaan. Kenapa ini? Versinya hadis ini ditamparkan, dipukulkan salat itu kepada wajahnya. Jadi salatnya dilipat seperti kain, baru dipukulkan ke wajahnya. Apa sebabnya? Dianggap ya ketika dia menghadap kepada Tuhan, dia bermain-main. Kalau mungkin kita berpikir, kalau itu saya tidak usah salat, biar tidak ada dipukulkan. Lebih parah lagi, kan begitu. Ya, jadi oleh sebab itulah, hadis ini bukan membuat kita tidak salat, bukan membuat kita takut salat, tapi membuat justru kita lebih berhati-hati ketika salat, membuat kita lebih serius mempelajari bagaimana caranya salat ahli ma'rifat. Hadis nomor 10. Abu Ja'far Imam Bakir ya. Imam Muhammad Al-Bakir. Itu bapaknya Imam Ja'far As-Shadiq tadi. Berkata, alaihissalam berkata, sungguhnya akan diangkat dari salat seorang hamba setengahnya. Jadi sesungguhnya akan diangkat dari salat seorang hamba setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya. Ya. Apa yang diangkat darinya adalah setara dengan salat yang dilakukannya dengan kalbu yang hadir. Dan salat sunat dianjurkan untuk menyempurnakan apa yang kurang dari salat fardu. Kata yang Ja'far. Jadi kita ulangi lagi. Ini perlu kita bahas biar lebih sejalan dengan yang kita pikirkan semua. Jadi sesungguhnya akan diangkat dari salat seorang hamba setengahnya. Jadi artinya ada orang yang salatnya itu setengahnya bisa diterima. Atau sepertiganya, atau juga cuma sepertiganya. Ada juga cuma seperempatnya. Ya, seperempat kan berarti cuma 20%. Ya. Jadi ada orang yang hamba setengahnya. Ada juga sepertiganya ini. Ada juga seperempatnya. Ada juga seperlimanya. Ya, ini. Jadi ada orang yang salatnya diangkat
setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, atau seperlimanya. Apa yang bahkan sebelumnya kita sudah bahas di sini, ada yang tidak dapat sama sekali. Seperti tadi atas ini bahkan dipukulkan ke wajahnya. Apa yang diangkat darinya, dari salatnya adalah setara dengan salat yang dilakukannya dengan kalbu yang hadir. Jadi artinya, kalau kita menghadirkan kalbu cuma setengahnya salat, ya yang diangkat oleh Allah cuma setengahnya, maksudnya dinilai cuma setengahnya. Kalau yang kehadiran hati kita cuma sepertiga salat kita, ya berarti kita cuma dapat sepertiga juga. Ya, kalau hati kita hadir sepertiga, ya kita dapat sepertiga juga. Kalau hati kita cuma hadir seperempatnya, ya berarti kita dapat seperempatnya juga. Ya, kalau kita hadir seperlimanya, ini 25%, ini 20%, ya kita dapat seperlima atau 20% juga. Jadi seperti itu jelas sekali. Tergantung daripada kehadiran kalbu. Jadi tergantung kepada kalbu yang hadir. Ya. Tergantung pada kalbu yang hadir di sini. Jadi persen ini ataukah nilai ini tergantung daripada kalbu yang hadir. Dan salat sunnah dianjurkan, ya, salat sunnah itu dianjurkan. Salat sunnah itu salat tatawur, sukarela dilakukan. Jadi salat sunnah ataukah mustahabat, ya. Salat sunnah dianjurkan untuk menyempurnakan apa yang kurang. Jadi kita melakukan salat sunnah itu untuk menyempurnakan yang kurang. Ingat, bukan mengganti. Ini perlu kita sampaikan karena ada yang salah paham di sini. Dia disangkanya salat sunat itu menggantikan salat fardu. Ya. Tidak bisa, yang sunat tetap sunat, tidak bisa menggantikan yang fardu. Ya. Jadi kalau begitu apanya yang disempurnakan? Apanya yang fungsinya salat sunat? Menyempurnakan itu menambal atau menambah salat fardu kita yang kurang. Tadi saja setengahnya, kan berarti hilang setengahnya. Nah, ditambal oleh salat sunnah. Ya. Waktu salat fardu cuma sepertiganya, berarti 2/3-nya hilang. Kan begitu. Kita usahakan salat sunat yang banyak untuk menambahkan, menempel, menyempurnakan yang 2/3-nya itu yang hilang. Kita dapat cuma seperempatnya, kan berarti 3/4-nya hilang. Kita salat sunat agar bisa menambah, menyempurnakan yang 3/4 hilang itu. Seperlimanya, kan berarti artinya apa? 4/5. Seperti 4/5 hilang. Ya. Jadi seperlimanya hilang, berarti 4/5-nya hilang. Seperlima diterima, 4/5-nya hilang. Nah, untuk menambal itu, mengurangi, menyempurnakan itu, disinilah pentingnya salat sunat. Ya. Disinilah pentingnya salat sunat. Ya. Jadi inilah pentingnya salat sunat. Salat sunat itu qabliyah ataupun ba'diyah. Ya. Makanya salat sunat itu biasa juga disebut dengan salat nafilah, nawafil. Nafilah itu tambahan terhadap kekurangan tadi ini. Karena tadi kita cuma setengahnya, berarti kurang setengahnya. 50% hilang 50%, 50%. Maka kita yang 50%-nya kita usahakan menambahnya dari salat-salat sunat kita itu. Jadi begitu jelas sekalian. Ingat, kita sampaikan tidak boleh mengganti. Ada pendapat di kalangan saudara-saudara kita Islam bahwa kalau kita pernah tidak salat, maka dengan banyak salat sunat dia akan diganti. Itu tidak boleh. Salat fardu yang ditinggalkan ya harus diganti dengan fardu juga. Seperti mana puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan harus diganti dengan puasa wajib juga, bukan puasa sunat. Jadi wajib hanya bisa diganti oleh yang wajib. Wajib tidak bisa diganti oleh yang sunat. Kalau yang sunat hanya menambah yang sudah ada. Ingat, menambah yang sudah ada. Kita sudah salat, tapi karena dapat setengahnya, mudah-mudahan dengan salat sunat, setengahnya kembali lagi. Gitu. Kemudian nomor 11. Jadi mungkin kita teruskan lagi sedikit ini. Pertanyaan kemudian, bagaimana kalau kita sudah terlanjur meninggalkan salat kita, terutama waktu masih muda dulu. Waktu awal remaja kan kita masih super aktif ya. Super aktif sampai terkadang salat hilang. Sampai berjam-jam, bahkan setengah hari di lapangan olahraga. Kalau kita dulu olahraga waktu masih kepala 10-an, sampai kepala 2 biasa lupa. Waktu makan pun lupa. Ya.
Seakan-akan tanpa makan pun kita bisa main bola. Ya, bisa main bola sampai sekian putaran. Lupa semuanya. Kita pergi bermain lagi, misalnya berenang. Ya, biasanya lupa semuanya. Nah, biasanya tiba-tiba kehilangan waktu sholat kita. Ya, masih muda. Dan kita ingat pastinya bahwa dulu waktu saya umur sekian jarang sholat. Ya, sholatnya juga kalau ada paling cuma sekali waktu maghrib misalnya. Karena kebetulan waktu maghrib itu enak di masjid, banyak orang. Ya, rame. Tidak panas juga. Jadi biasanya begitu, rame-rame pergi ke masjid. Paling paling banyak kita tinggalkan dulu misalnya salat subuh, ya karena berat. Apalagi kalau waktu libur, hari hari Sabtu dan Minggu biasanya kita tidur sampai pagi misalnya. Dan setelah itu tidak salat lagi, akhirnya hilang. Biasa kita ingat sekarang berapa lama. Nah, tidak bisa ditutup dengan salat sunnah. Caranya bagaimana ya? Kita harus menggantinya dengan qada. Kita salat subuh 2 rakaat, diniatkan untuk qada salat subuh yang telah kita lewatkan dulu. Kita salat 4 rakaat setelah salat zuhur, untuk niat mengganti mengqada salat zuhur kita dulu yang sudah hilang. Begitulah seterusnya. Namanya qada, kita harus dilakukan di waktu salat. Bisa dilakukan kapan saja. Kita bisa mengqada salat kita jam 8 pagi, bisa. 8 pagi habis mandi, karena tidak ada kegiatan, ya lebih kita qada salat kita yang banyak lewat dulu. Ya, kita tidak ingat lagi, ya udah mulai aja. Salat subuh 2 rakaat, salam, bangkit lagi, qamat lagi, niatnya salat zuhur 4 rakaat, selesai itu bangkit lagi, qamat lagi, 4 rakaat lagi, asar. Habis itu bangkit lagi, maghrib, setelah itu isya, bang, begitu. Sampai mungkin menjelang zuhur baru selesai. Atau mungkin 1 jam cukup. Nah, jadi kita lakukan itu untuk apa? Untuk mengganti, itu baru cocok. Kalau kita melakukan itu satu-satu, seperti baru 1 hari yang keganti. Berapa hari dulu kita tinggalkan. Nah, itu dengan diqada. Jadi boleh diqada salat kita. Ya, karena kalau puasa saja yang peringkatnya lebih rendah sedikit daripada salat, di bawahnya salat, ada qadanya, masa salat tidak ada qadanya. Seperti itu. Qada ditiadakan pada hal-hal yang memang sifatnya alamiah, seperti perempuan, menstruasi. Itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kita lihat sekarang. Jadi, oleh sebab itulah, maka kemudian kita bisa menggantinya sholat kita dengan. Tapi bagaimana kalau tidak terima dengan konsep qada? Ya nggak apa-apa. Berarti harus memperbanyak sholat sunat aja. Mudah-mudahan bisa mengimbangi sholat fardunya yang hilang. Walaupun sebetulnya tidak bisa. Karena wajib harus dengan wajib juga. Gitu. Hadis nomor 11. Imam Shadiq alaihissalam berkata, apabila kamu melakukan takbir untuk mulai sholat, yaitu takbiratul ihram, kan takbir mulai sholat itu kan takbiratul ihram namanya. Takbir perpindahan gerakan dari berdiri ke ruku, dari i'tidal nanti ke sujud dan sebagainya, itu namanya takbir intiqal. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan, mengubah ya. Jadi apabila kamu lakukan takbir untuk mulai sholat, maka menghadaplah dengan kalbumu. Jadi harus menghadapkan kalbu. Makanya sejak kita berwudu sudah harus kepikiran tuh. Kita bersuci, niatnya apa? Karena kita menghadap kepada Allah. Menghadapkan kalbu. Karena apabila kamu menghadap dengan kalbumu, maka Allah akan menghadap padamu juga. Bermuajah namanya. Ingat, Allah itu mengatakan bahwa saya itu tergantung dari prasangka hamba. Jadi kalau hamba membelakangi saya juga membelakangi dia. Kurang lebih begitulah. Kalau hamba itu menghadap kepada saya, ya saya juga menghadap kepada dia. Dalam hadis qudsi dikatakan, kalau hamba itu datang kepada saya sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Kalau hamba aku datang kepada aku sehasta, aku akan datang kepadanya sedepa. Kalau hamba aku datang kepada aku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Jadi, nasnya teksnya kurang lebih seperti itulah maknanya. Ya. Jadi bermuajah. Makanya tadi katakan wajah tu. Wajah itu hadapkan wajahku. Kepada siapa? Wajah Allah. Karena wajah Allah itu di mana saja. Ainama tuwallu fatama wajhullah. Ya, mana saja wajah Allah di sana.
maka Allah akan menghadap padamu. Dan apabila kamu berpaling darinya, maka dia Allah juga akan berpaling darimu. Jadi gini, perhatikan kata-kata ini. Jadi apabila kamu berpaling darinya, maka dia juga akan berpaling darimu. Ya. Apabila kita menghadap kepadanya, ini apabila kamu menghadapkan kalbu kepadanya, maka Allah pun juga akan menghadapkan kalbunya kepadamu. Ya. Jadi apabila kamu menghadap dengan kalbumu, maka Allah pun akan menghadap kepadamu. Dan apabila kamu berpaling darinya, maka dia pun juga akan berpaling darimu. Seperti itu. Ada kalanya Allah tidak mengangkat suatu salat. Ada kalanya. Ada kalanya Allah tidak mengangkat suatu salat. Ya. Melainkan sepertiganya atau seperempatnya atau seperenamnya. Sesuai dengan kadar salat yang dilakukan dengan kehadiran kalbu tadi menghadap. Ini sebetulnya jemaah sekalian kita pernah bahas di mana ayat berapa ini yarfa'u ya. Kita lihat di sini kata-kata rafa'a, banyak kebanyakannya. Nah ini dia. Yarfa'u. Ya. Ya ini dia kita lihat ya. Allah akan mengangkat ya, amal saleh. Kalau tidak salah tadi malam di tadabbur juga kita angkat ini. Cuma lupa ayatnya semalam itu kita lihat juga ya. Bahwa kalau kita salat, maka kemudian Allah akan mengangkat ya. Mengangkat kita punya ya. Mana ini? Jadi kalau kita salatnya benar, yas'adu, kita ambil aja yas'adu. Ya, yas'adu. Yas'adu. Ya. Nah ini dia. Surat Fatir ayat 10. Jadi ada surat Fatir di sini ayat 10. Tadi kita sudah ubah di sini ada Fatir sebetulnya tadi yang pertama ya ayat 10. Jadi surat Fatir 35 ayat 10. Ya. Mangkana yuridul izzata, siapa yang menginginkan al-izzah kemuliaan, maka ketahuilah lillah, milik Allah lah al-izzah itu jami'ah semuanya. Jadi kalau kita ingin mulia, ya cari muka kepada Allah, jangan cari muka kepada manusia. Jadi kemuliaan itu semuanya milik Allah. Jadi tidak akan ada kemuliaan kalau bukan dari Allah. Kalau ada kemuliaan kelihatannya bukan dari Allah, kelihatannya bukan kemuliaan, itu caranya kita akan dihinakan. Ada namanya istidraj. Jadi falillahil izzatu jami'ah. Maka kepunyaan Allah lah al-izzah itu semuanya. Wa ilaihi yas'adul kalimu. Dan kepadanya lah yas'adu al-kalim. Kepada Allah lah naiknya itu kalimat, perkataan. Perkataan apa? At-tayyibu, al-kalimut tayyibu, perkataan yang baik. Sebaliknya, wal amalus saleh, dan amal saleh yarfa'uhu. Dan amal saleh itu yarfa'u. Amal saleh itu terangkat, naik kepadanya. Jadi yarfa'u, naik kepadanya. Jadi amal saleh itu kan naik kepadanya. Nah, apa yang maksud amal saleh di sini dan kalimat? Ya, kalau kalimat thayyib bisa kita artikan dengan salat yang benar tadi, dia akan naik. Amal saleh bisa dilakukan amal apa saja, akhlakul karimah kita. Jadi dengan hikmah itu kembali kepada Allah dengan benar. Yas'adu al-kalimut thayyib wal amalus saleh yarfa'uhu, akan sampai kepadanya, akan naik kepadanya. Ya, seperti itu. Jadi ayat ini jelas. Dan ini tadi yang dikatakan juga di sini. Ya. Jadi apabila kamu menghadapkan kalbu kepada Allah, maka Allah akan menghadap kepadamu. Dan apabila kamu berpaling darinya, maka dia pun akan berpaling darimu, kata hadis Imam Shadiq ini. Ada kalanya Allah tidak mengangkat suatu salat. Ada kalanya tidak mengangkat suatu salat. Ya, kalau itu diangkat, paling sepertiganya. Seperti tadi di atas ini, seperti di sini tadi di atas. Atau seperempatnya. Atau seperenamnya. Bahkan ini seperenamnya. Di sini tadi cuma seperlima, ini seperenamnya. Kalau seperenamnya berarti artinya 5/6-nya tidak naik.
Seperti itu. Sesuai dengan kadar salat yang dilakukan dengan kalbu menghadap kepada Allah. Artinya sesuai dengan kalbu kita menghadap kepada siapa. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang yang lalai. Dan Allah sesungguhnya tidak akan memberikan apa-apa kepada orang yang lalai. Ini berkali-kali makanya dalam Al-Quran itu kata-kata gafil atau gafla itu beberapa kali muncul. Gafil. Jadi orang yang lalai itu tidak akan dapat apa-apa. Lalai itu adalah hatinya. Ya. Seperti yang biasa kita angkat di sini. Ya. Surat Al-Kahfi. Ya. Ayatnya 28. Ya. Surat Al-Kahfi, surat 18. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Artinya, paksalah dirimu untuk sabar. Ma'a bersama alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya. Bil ghadati, kata-kata menyeru kepada Tuhan itu bukan hanya berdakwah, berdoa, tetapi juga artinya orang ini hatinya sudah menghadap kepada Allah. Anytime, kapan saja. Bil ghadati walashi. Di waktu pagi dan petang simbol, yaitu setiap saat. Siang malam. Kita kan juga mengatakan begitu, saya bekerja siang malam, artinya setiap saat. Ya. Dia bekerja pagi sore, artinya bahwa setiap saat. Ya. Jadi bil ghadati walashi, setiap saat. Yuriduna wajah, semata-mata ingat, yuriduna wajahahu. Yang dia inginkan, yang dia mau adalah wajah Allah. Ya, tadi wajah tu wajihya lilladzi fataras samawati wal ardi, itu wajah. Yang diinginkan adalah yuriduna wajahahu. Wala ta'du ainaka, dan janganlah engkau memalingkan, memindahkan ainaka kedua matamu. Ya. Kata-kata ta'du secara bahasa artinya melanggar, melampaui batas. Artinya janganlah memalingkan matamu. Ya. Dari mereka, dari yang tadi disebut sini alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyuri wajha. Jangan memalingkan mata dari mereka hanya karena turidu, karena ingin zinatal hayati dunia. Jadi coba perhatikan ini, turidu, kamu, kita yang diajak bicara. Yuriduna, mereka tadi yang selalu menyeru kepada Allah pagi dan petang. Nah, kita jangan sampai, kita yang turidu itu Anda, kalian, jangan sampai berkehendak justru bukan wajah Allah. Ini kan wajah Allah harus dikehendaki. Jangan sampai yang dikehendaki apa? Zinatal hayati dunia. Jangan sampai yang kalian inginkan adalah perhiasan kehidupan dunia. Jangan sampai yang kalian inginkan zinatal hayati dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Jadi, turidu zinatal hayati dunia. Jadi, kalau bayangkan kita menghadap kepada Allah, tetapi hati kita ke sini. Apa itu artinya? Kita tidak menganggap Allah. Kita tidak memberi nilai kepada Allah, yang kita nilai adalah kehidupan dunia. Lupa bahwa kehidupan dunia adalah ciptaan Tuhan. Miliknya dia, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Wala tuti', dan janganlah engkau mengikuti, mentaati man, orang yang aghfalna, orang yang kami lalaikan kalbunya. Aghfalna kalbu, ini aghfalna, kami lalaikan kalbunya. An dzikrina, dari mengingat kami. Dan orang yang lalai hatinya dari kami apa? Wattaba hawahu, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka akan menjadi kacau balau nanti. Jadi penyebab kita ini kacau balau urusannya karena hati kita tidak menghadap kepada Allah. Ini kan mirip juga dengan pembahasan kita semalam di Tadabbur. Surat 7 ayat 179. Surat 7 179. Ya. Nih. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam dari kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Ya, karena mereka punya akal kalbu. Lahum qulubun, tapi la yafqahuna biha. Tidak digunakan untuk memahami biha tajalli Allah di alam semesta. Walahum ayun, dan mereka punya mata,
la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat tajalli Allah di alam semesta. Walahum adan, mereka punya telinga, kuping, la yasmauna biha, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan suara-suara yang merupakan tajalli Allah di alam semesta. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu kal an'am, seperti hewan ternak, balhum, bahkan mereka itu adalah lebih sesat lagi. Kenapa mereka itu? Ulaika, karena mereka itu humul gafilun, orang yang lalai. Jadi ulaika humul gafilun, artinya lalai. Makanya tadi dikatakan di surat Al-Kahfi tadi, jangan mengikuti man aghfalna qalbahu, jangan mengikuti orang yang telah lalai hatinya. Kita teruskan lagi tadi. Jadi ada kalanya Allah tidak mengangkat suatu salat, melainkan sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperenamnya. Ya. Jadi sepertiganya, ya, cuma sepertiganya, ada juga seperempatnya, ada juga seperenamnya. Sesuai dengan kadar salat. Sesuai dengan kadar salat yang dilakukan dengan kalbu yang menghadap. Ada kemana? Kalau menghadap kepada Allah dapat sepertiganya. Berarti 2/3 tidak menghadap kepada Allah. Dapat juga dunianya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang-orang yang lalai. Jadi ada yang tidak dapat apa-apa sama sekali. Kenapa? Karena dia lalai tadi. Orang yang lalai tadi. Jadi orang yang lalai tadi di sini sama yang kita bicarakannya. Gaflah. Ya. Jadi namanya gafil tadi. Orang-orang yang lalai. Jadi siapa yang lalai, Allah tidak kasih apa-apa. Nah ini hadis-hadis ini adalah memicu atau memacu kita untuk salat dengan benar. Bukan justru berhenti salat. Oh, kalau begitu daripada begini lebih tidak salat. Tidak salat lebih fatal lagi. Ya. Hadis terakhir, nomor 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, 2 rakaat yang ringan, tapi disertai tafakur, lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Ya. Kalau bahasa Arabnya kurang lebih apa itu salatainil khafifataini. Ya. Salat rakataini, bukan salataini. Rakataini khafifataini, 2 rakaat salat yang ringan. Ya. Disertai dengan tafakur, khairun, lebih baik daripada salat sepanjang malam, tetapi dengan kalbu yang lalai. Jadi benar-benar kalbu yang harus kita latih. Jadi apa namanya tuh latihan-latihan kita adalah kaitannya dengan kalbu. Riyadhah kita kaitannya dengan kalbu. Karena memang intisari kita manusia adalah kalbunya. Ya, jadi intisari kita ini adalah kalbu. Kalb, di hadis lain dikatakan bahwa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal kalbu. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan manusia itu baik dan buruk kalbunya. Nah sayang, pengajaran agama kita sangat sedikit yang menuju kepada kalbu. Bukan kebanyakan kepada yang dilakukan tubuh saja, ibadah-ibadah keterampilan saja, bicara keterampilan. Ya keterampilan wudhu, keterampilan ini, tapi tidak menyentuh ke dalam hati. Padahal berdasarkan hadis ini, kan mengerikan, ya, bahwa salat 2 rakaat ringan tetapi disertai dengan tafakur, mengikutkan pikiran, akal, mengikutkan hati, itu lebih baik daripada salat sepanjang malam tetapi yang lalai. Bahkan salat sepanjang malam tapi lalai itu bisa melahirkan apa? Ujub. Dari ujub lahir ria lahir takabur lahir zolim. Itu kan bisa terjadi ujub. Dari ujub nanti lahirlah ria. Ya. Dari ria nanti lahirlah takabur. Ya. Dari takabur lahirlah nanti zolim. Ya. Zolim.
nanti zalim. Jadi dari ujub lahirlah ria, takabur zalim. Ya. Ini paling awal ini ujub itu memuji diri. Ria meminta orang memuji diri kita. Takabur, kalau bukan saya maka ini tidak ada, itu takabur itu. Ya. Zalim, kita menganiaya orang karena dianggap orang itu tidak melakukan apa-apa terhadap kita, jadi zalim namanya. Ya. Jadi inilah yang paling tinggi di atas ini, zalim. Ya, inilah dia. Terjadilah kezaliman nantinya di sini. Jadi ujungnya dari ujub. Ya, ujub ini kalbu, kaitannya dengan kalbu. Ya, jadi kalbu ini bisa mengarahkan kita kepada ujub. Ya. Oleh sebab itulah kalbulah yang harus diperbaiki. Di dalam Al-Quran juga kita lihat kecaman-kecaman kepada kalbu. Ya, fi qulubihim maradun. Di dalam kalbunya ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka penyakitnya kalau tidak diobati, sembuhkan, dia bertambah banyak. Jadi inilah apa namanya jemaah sekalian, pembahasan kita pada hari ini. Kita nanti lanjut pada yang ke-10, bab yang ke-10. Cara menghadirkan kalbu. Ya. Kalau di ini tadi adalah hadis-hadis tentang menghadirkan kalbu. Sedangkan sebelumnya adalah apa namanya tentang kehadiran kalbu, salat yang menghadirkan kalbu. Nah, yang terakhir nanti, yang kedua nantinya di sini adalah tata cara atau bagaimana caranya nih. Ya. Bagaimana caranya menghadirkan kalbu. Nah, ini pertemuan kita insya Allah pada hari Sabtu depan. Jadi kita sampai di sini malam ini. Ya. Tanggal 2 ya, November 24. Terima kasih banyak. Jemaah sekalian yang mau bertanya, silah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum. Boleh kita dikatakan bahawa dalam surah Kafir ayat 28 tadi terselit tersirat solat hakiki di luar 5 waktu ketika ayat itu berkata Bismillahirrahmanirrahim allazina yad'una rabbahum, kemudian dijembatankan dengan bighadawati wal asyir, yakni batas waktu luar 5 waktu tadi bagi sesiapa yang yuridu wajhullah, di mana pun kamu menghadap, situlah wajah Allah. Beri pencerahan kaitan dan jembatan Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, jadi cuma sekian terbahagia, coba kita lihat ini. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyuri duna wajha. Ya. Jadi ini ketika turun ayat ini menurut riwayat sebab nuzulnya, ketika ayat ini turun, Nabi bergembira luar biasa. Kenapa? Karena inilah katanya satu-satunya ataukah ayat di mana Allah meminta saya sabar dengannya. Dan siapa itu? Alladzina yad'una rabbahum. Ya, Nabi disuruh sabar sini. Padahal Nabi kan orang sabar. Tapi khusus untuk yang ayat ini berbicara tentang wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabarkan diri kamu. Ya. Kan ini kaknya awalnya ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Kaknya Nabi Muhammad ini. Ya. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu. Ya. Ini artinya tekanannya besar. Kenapa? Karena Nabi saja. Kan Nabi tidak mungkin sebetulnya tidak sabar. Tetapi Allah memberikan bahasa ini untuk kita yang tidak sabar ini. Karena kita ini kan banyak sekali terpengaruh oleh keindahan dunia. Maka kita biasanya tidak sabaran kalau bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyuri duna wajha. Jadi artinya kalau kita lihat di sini, kata kuncinya di sini yuriduna wajha. Bisa saja ada orang kelihatannya berdoa, ada orang kelihatannya beribadah, tetapi sebetulnya motifnya bukan yuriduna wajha, tetapi yuriduna ad-dunya tadi sini. Yuriduna zinatal hayati dunia ini. Bisa saja mereka yuriduna zinatal hayati dunia. Ya, bisa saja. Itulah sebabnya ketika ada hadis mengatakan bahwa melihat ulama itu adalah, wajah ulama itu adalah ibadah, ya maksudnya ulama yang yuriduna wajhahu. Ya. Karena apabila ulama itu menginginkan hanya wajah Allah, maka Allah menghadirkan dirinya padanya, maka melihat ulama itu seolah-olah kita menyaksikan cahaya Allah yang manjat.
Tapi kalau yang bersangkutan adalah yuriduna zinatal hayati dunia, ya tidak bisa, tidak berlaku lah tadi kata-kata wasbir nafsaka. Ya. Jadi wasbir nafsaka ma'alladzina da'una rabbahum bil ghadati wasyinul. Nah, dengan demikian, karena kita lihat di sini yuriduna wajhahu, kemudian di sini ada al hayati dunia. Pertanyaannya ialah, apakah kita tidak boleh mencari kehidupan dunia? Jawabannya wajib. Ingat, jawabannya wajib. Karena kalau kita tidak mencari kehidupan dunia, nanti kita akan menjadi beban orang lain. Ya. Maka wajib kita mencari kehidupan dunia. Sebagai apa kalau begitu? Kehidupan dunia adalah jembatan, wasilah, fasilitas untuk menghadap kepada wajah Allah. Contohnya, kita saja mau mengaji seperti ini kan harus ada internet. Coba kalau kita tidak punya kuota internet, ya tidak bisa kita tersambung di sini. Kita tersambung menjadi satu dari berbagai negara ini karena ada satu namanya internet, networking. Internetnya membuat kita terhubung. Net itu adalah seperti jaring, network, bekerja secara jaring, tersambung satu sama lain. Jadi kita tersambung antara satu bagian dengan bagian lain karena ada internet, dan itu kita butuh dunia, yaitu membayar pulsa, membayar kuota internet. Kita harus beli handphone. Kalau tidak punya handphone, tidak punya layar, nggak bisa juga. Harus ada handphonenya yang bisa digunakan untuk Zoom. Ya. Punya laptop atau punya tab. Nah, itu bisa dipakai. Jadi itu kan semuanya dunia. Nah, kita juga waktu duduk seperti ini pasti pakai kursi misalnya. Kursi itu kan kehidupan dunia. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang cemilan, makan makanan ringan sambil belajar. Mungkin ada juga yang sambil sender-senderan di bantal. Bantal juga itu kan dunia semuanya. Nah, dengan demikian, kehidupan itu wajib. Ya, karena kita wajib menutup aurat kita, aurat tubuh dan aurat keluarga. Apa itu aurat keluarga? Butuh rumah. Ya. Itu semuanya adalah kehidupan dunia. Tetapi kehidupan dunia inilah merupakan jembatan untuk sampai kepada Allah. Artinya, bagi orang yang marifat kepada Allah, al-hayat dunia ini adalah merupakan tajalli daripada dia, sehingga semuanya ini adalah wajah Allah sebetulnya. Ingat, semuanya ini adalah wajah Allah. Ya, jadi ketika kita melihat apa saja, maka yang kita rasakan kehadirannya adalah dia. Nah, inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah. Kita lihat sini surat Al-Baqarah. Surat 2 ayatnya 105 kalau tidak salah, surat 2. Ayatnya 105. Ya. 115 ya, bukan 105 nih, kita 115. 115 nih, surat Al-Baqarah surat 2 115. Allah berfirman, walillahi, dan kepunyaan Allah, al-masyriku timur, wal maghribu dan barat. Masyrik dan maghrib milik Allah. Di masyrik maghrib di sini bukan waktu salat ya. Ini adalah tempat isi makan ini. Maghrib tempat terbenamnya matahari, tempat gurubnya matahari. Kalau di sini tempat syuruknya matahari, tempat terbit. Ini adalah isi makan untuk terbit, sedangkan ini adalah isi makan untuk terbenam. Ya. Sayangnya di kita maghrib menjadi waktu sholat. Ya. Fa'aina ma tuwallu, maka kemana saja kau menghadap. Fathamma, maka di situ juga lah. Sama itu di situ lah, bukan suma ya, beda dengan suma. Jadi ada mirip di sini, ada suma, ada thamma. Kalau sin-nya di dhamma, suma kemudian, and then. Sedangkan kalau sa-nya di fathah menjadi di situlah. Fathamma, maka disitulah wajhullah, letaknya wajah Allah. Jadi kemana saja kau menghadap, berarti ketika kita menghadapkan wajah tadi kepada laptop kita, yang kita lihat adalah Allah. Hakikatnya ini wajhullah. Kenapa tadi? Karena di sini adalah fathamma wajhullah. Ai nama ya, mana tadi? Ai nama, kemana saja ini? Fa'ai nama, kemana saja, di mana saja, ya. Tualu kamu menghadap, ya. Fathamma, maka disitulah, di sanalah wajah Allah. Jadi kita melihat kursi, yang kita lihat adalah wajah Allah. Kita melihat kita merasakan bantal,
yang kita rasakan adalah wajah Allah. Begitu. Tajalli namanya. Tajalli daripada Allah. Karena fa'aina matuwallu fathama wajhullah. Ya. Karena tidak ada satupun yang luput daripada Allah nih. Innallah wasi'. Allah itu luas sekali tanpa dibatasi oleh apapun. Dan dia mau mengetahui. Karena itu adalah ilmunya Tuhan. Ilmu Tuhanlah yang jadi bantal. Tidak ada bantal kalau tidak ada kapuk. Ya. Tidak ada bantal kalau tidak ada benang. Benang kan dibuat jadi kain bantal untuk menyimpan kapuk di dalamnya. Ya. Jadi innallah wasi'un alim. Jadi kemana saja kita menghadap itu adalah Allah. Jadi dengan demikian semua yang ada yang disebut tadi di sini dengan zinatal hayati dunia adalah merupakan jembatan, wasilah, perantara yang menyebabkan kita bisa melihat Allah. Contohnya tadi kemarin di tadabbur kita katakan kalau kita mata kita melihat semuanya, tapi mata tidak bisa melihat dirinya sendiri. Gitu. Tidak ada mata manapun yang melihat dirinya sendiri. Tapi tidak bisanya mata melihat dirinya tidak boleh menjadi dalil, tidak boleh menjadi argumen, tidak boleh menjadi alasan mengatakan bahwa tidak ada mata. Nggak boleh. Oh, mata nggak ada, mana? Nggak pernah kita lihat, kayak gitu. Nah, sedangkan ketika kita bercermin, yang kita lihat di sana, mata tapi bukan mata kita yang asli. Ingat. Jadi mata kita di depan cermin itu adalah tajalli dari mata asli kita. Itu namanya tajalli. Jadi kalau kita melihat mata di depan cermin itu, benar-benar mata kita, tapi bukan mata kita. Ya, dia tapi bukan dia. Ya, huwa ma huwa, dia tapi bukan dia. Ya. Huwa ma huwa, dia bukan dia. Ya. Kenapa? Karena memang mata kita itu pacarannya, tetapi bukan aslinya. Makanya kalau di cermin itu kita kita tusuk pakai jarum, ya tidak merusak mata asli kita. Kenapa? Itu kan cuma wajah saja nih, wajahnya. Jadi meja ini wajah Allah. Artinya bahwa kalau meja kita rusak, ya rusak. Allah tidak rusak. Karena rusak, Allah itu tidak memiliki sifat rusak. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, apa saja yang kita saksikan adalah hakikatnya wajah Allah, sehingga kita tidak perlu membuat gap, dikotomi antara dunia dan akhirat. Ya. Maka yang dimaksud tadi di sini adalah melupakan wajah Allah, berpaling daripadanya. Maka dikatakan wala ta'du, jangan palingkan mata. Terutama mata apa sebetulnya sini? Mata hati. Jangan palingkan mata hati kamu dari mereka. Mereka siapa? Yaitu orang-orang yang yuriduna wajhahu. Ya. Yang hanya menginginkan wajah Allah saja. Disebut sini alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Jangan palingkan mata hati dari mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Karena zinatal hayati dunia ini hakikatnya adalah Allah. Makanya kalau kita menyaksikan ini dengan benar, dengan melalui ini tadi, wasilah untuk sampai di sini, maka seperti kata Bunda Zainab, marah itu, yang kita lihat zina, perhiasan dunia. Tetapi yang kita saksikan hakikatnya keindahan, al-jamil. Ya. Marah itu ila jamila. Tidak ada yang kusaksikan kecuali keindahan. Gitu. Siapa keindahan itu? Ya Allah. Iya. Marah itu ila jamila. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Bu Ayu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Kasih Bu Ayu.